Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1253, Dinasti Tianmu. Setelah beberapa saat, Ye Guan merasa hangat di sekujur tubuhnya. Dia perlahan membuka matanya, tetapi silau oleh sinar matahari dan segera menutupnya lagi. Pada saat ini, kepalanya terasa berat, seolah-olah diisi timah. Begitu saja, dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika beban di kepalanya sedikit mereda, dia perlahan membuka matanya. Ia menengok ke sisi lain, tidak menatap terik matahari. Dalam pandangannya, ada bangunan-bangunan kecil di atas panggung. Dari beberapa bangunan, asap mengepul lalu perlahan-lahan melayang ke langit. Ye Guan agak bingung. Di mana ini? Apakah kamu sudah bangun? Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar di telinga Ye Guan. Ye Guan menoleh dan melihat, lalu bertemu dengan sepasang mata hitam besar. Dialah wanita yang kutemui di padang pasir sebelumnya. Ye Guan berjuang untuk bangun. Tetapi lengannya kosong dan kultivasinya juga tersegel. Jadi dia merasa sangat tidak nyaman untuk sesaat. Setelah berjuang beberapa saat, dia masih tidak bisa bangun. Wanita itu segera menopangnya, membantunya berdiri, lalu membantunya duduk di bangku kecil di dekatnya. Ye Guan bersandar ke dinding di belakangnya, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap wanita di depannya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Wanita itu tersenyum cerah. Kakekku menyelamatkanmu. Ye Guan berkata lembut. Terima kasih. Wanita itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Sama-sama. Ye Guan melihat sekelilingnya dan merasa seolah-olah berada di kota kecil. Di sekelilingnya terdapat rumah-rumah panggung yang tersebar dengan teratur dan tampak sangat indah. Ye Guan sedikit penasaran, gadis, di mana tempat ini? Wanita itu tersenyum dan berkata, namaku Fan Shan, kamu bisa memanggilku Xiao Shan, ini tempat sepi. Sambil berbicara, dia menatap Ye Guan dan bertanya, siapa namamu, apakah kamu dari luar? Ye Guan menatap wanita itu dan berkata, namaku Ye Guan, dan aku tidak tahu bagaimana aku sampai di sini. Fan Shan berkedip, kamu tidak tahu bagaimana kamu sampai di sini. Ye Guan mengangguk. Kenangan terakhirnya adalah saat dia menggunakan pedang terakhirnya melawan kejahatan. Cara yang jahat, Kaisar Fan Zhao. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Apa kabar Suster Zen? Apa yang terjadi dengan alam semesta Guangxuan? Kok aku ada di sini? Dia memiliki banyak sekali keraguan dalam benaknya. Sayangnya, Taye dan Xiao Hun telah tertidur lelap. Pada saat ini, perut Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan suara keroncongan. Ye Guan tiba-tiba merasa malu. Saya lapar. Sekarang kultivasinya telah disegel oleh sisa kekuatan Kaisar Fan Zhao di tubuhnya, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Fan Shan melirik perut Ye Guan dan terkekeh, apakah kamu lapar? Sambil berbicara dia mengeluarkan sebutir jagung dari tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Ye Guan secara naluri ingin menangkapnya, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tangannya kosong. Fan Shan juga memperhatikan ini, dan dia berkata dengan sedikit malu, maafkan aku. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan jagung itu ke mulut Ye Guan dan berkata, biarkan aku menyuapimu. Ye Guan menatap Fan Shan dengan penuh rasa terima kasih, lalu mulai makan. Fan Shan tersenyum dan berkata, Ye Guan, makannya jangan terburu-buru, aku masih punya. Ye Guan tersenyum, tidak berkata apa-apa, dan terus makan. Dia benar-benar lapar. Setelah beberapa saat,
Dia menghabiskan sebutir jagung dengan lahap. Fan Shan bergegas ke tangki air besar di dekatnya. Dia mengambil sendok kayu dan menyendok air. Kemudian dia berjalan ke arah Ye Guan dan menaruh sendok itu ke mulutnya. Cepat minum. Jangan sampai tersedak. Ye Guan menatap Fan Shan dengan penuh rasa terima kasih lagi. Lalu mulai meneguk minumannya dalam-dalam. Setelah minum air, Fan Shan menyingkirkan sendok kayu itu. Lalu memindahkan bangku kecil dan duduk di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan tersenyum. Kamu pasti datang dari luar, kan? Ye Guan mengangguk. Ya. Fan Shan langsung tertarik. Apakah di luar menyenangkan? Ye Guan sedikit penasaran. Di mana tempat ini? Fan Shan berkata, tanah perbatasan. Ye Guan sedikit bingung. Apa itu daerah perbatasan? Fan Shan berkedip. Daerah perbatasan adalah daerah perbatasan. Ye Guan, Fan Shan tersenyum dan berkata, kamu istirahat dulu. Aku akan membantu kakek memasak. Aku akan meneleponmu jika sudah selesai. Setelah berkata demikian, dia berdiri dan berjalan menuju rumah panggung di dekatnya. Ye Guan bersandar di dinding di belakangnya dan perlahan menutup matanya. Kultivasinya tidak hilang, hanya tersegel. Dia sangat mengenal kekuatan yang menyegelnya, yaitu kekuatan Kaisar Fan Zhao, tepat di antara kedua alisnya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berbisik, apa yang terjadi? Dia menatap langit yang diwarnai merah karena matahari terbenam, merasa agak bingung. Pertarungan sebelumnya membuatnya sangat memahami bahwa di dunia ini, seringkali, Anda tidak akan bisa mendapatkan hasil hanya dengan bekerja keras. Seringkali, sekalipun Anda mencoba semampu Anda tetap tidak berdaya. Itulah realitanya. Kali ini, dia benar-benar gagal. Tidak pernah gagal seperti ini. Ye Guan tampak muram. Namun tak lama kemudian tatapan matanya berubah tegas. Setelah mengalami kegagalan total, apakah Anda akan menyerah begitu saja? Tidak. Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak boleh menyerah seperti ini. Sudah berapa kali kakek dan ayahnya mengalami keputusasaan dan kegagalan. Apakah mereka pernah menyerah? Tidak. Bila Anda menyerah total dan kehilangan tekad hanya karena satu kegagalan, maka Anda sungguh-sungguh sia-sia. Jika kamu terjatuh, maka bangkitlah. Selama manusia masih hidup, saya tidak akan pernah mengaku kalah. Tatapan mata Ye Guan menjadi semakin bertekad. Pada saat ini, suara Fan Shan tiba-tiba datang dari samping Ye Guan. Ye Guan menenangkan pikirannya dan menoleh untuk melihat. Di pintu masuk gedung kecil itu, Fan Shan mengenakan celemek dan memegang sendok kayu. Dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya makan. Cepatlah ke atas. Ye Guan mengangguk. Oke, sambil berbicara, ia berdiri dan berjalan menuju rumah panggung itu. Rumah panggung itu sebenarnya cukup besar. Dengan 4 kamar, ketika ia berjalan ke dapur, ada seorang lelaki tua duduk di dalamnya, menghisap opium dengan ekspresi serius di wajahnya. Itu adalah kakek Fan Shan. Melihat Ye Guan masuk, lelaki tua itu meliriknya dan terus merokok. Fan Shan membawa hidangan itu ke meja. Dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, duduklah. Ye Guan mengangguk, lalu berjalan ke meja makan dan membungkukkan badannya kepada lelaki tua itu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Orang tua itu meliriknya dan tetap tidak mengatakan apapun. Fan Shan tersenyum dan berkata, kakek bilang sama-sama. Orang tua, Ye Guan melirik Fan Shan dan berkata, terima kasih. Fan Shan menyerahkan sepasang sumpit kepada Ye Guan. Namun dia segera mengambilnya kembali dan tersenyum canggung. Maafkan aku. Ye Guan berkata, tidak apa-apa. Saat mengatakan hal ini, dia merasa agak tidak berdaya.
Kedua lengannya dipotong, level kultivasi telah disegel lagi. Dengan kata lain, ia tidak dapat membangun kembali tubuhnya sebelum segelnya rusak. Benar-benar bikin pusing, orang tua itu tiba-tiba bertanya, "Namamu Ye Guan?" Ye Guan mengangguk. Ya, orang tua itu menatap Ye Guan dari luar. Ye Guan mengangguk lagi. Ya, orang tua itu hanya menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ada rasa penindasan darinya. Tetapi itu tidak berguna bagi Ye Guan. Dia telah mengalami terlalu banyak contoh penindasan dari orang-orang yang berkuasa. Sesaat kemudian, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya, mengetuk pipa di tangannya dengan keras, lalu berkata, "Apakah kamu tidak tahu di mana kita berada?" Ye Guan mengangguk. "Aku tidak tahu apa-apa." Orang tua itu melirik ke arah Ye Guan dan berkata, "Setelah makan malam, cuaca akan cerah dan cocok untuk bepergian." Jelas sekali ini dimaksudkan untuk mengusir Ye Guan. Ye Guan ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak bisakah aku pergi?" Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berkedut. Sial, aku meremehkan sifat tak tahu malu lelaki ini. Dia sudah berkata begitu banyak, dan orang ini masih mengatakannya. "Terbuat dari apakah wajahmu?" Di sampingnya, Fanshan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak perlu pergi, kakek adalah orang yang sangat baik. Dia mudah diajak bicara. Kakek baru saja bercerita tentangmu. Katanya pemuda ini tampan dan pasti orang yang baik. Kita harus membantunya jika kita bisa." Ekspresi lelaki tua itu membeku. Ye Guan menatap lelaki tua itu, lalu berdiri dan membungkuk sedikit. "Terima kasih, senior." Orang tua itu tampak sangat tidak senang. Mengapa siku cucu perempuan ini mengarah keluar? Orang tua itu mengetuk pemantik rokok, merasa tertekan, lalu bangkit dan pergi. Fanshan segera berkata, "Kakek, kamu belum makan." Orang tua itu berkata, "Saya sudah kenyang." Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan melotot ke arah Fanshan. "Kamu penuh amarah." Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Fanshan menjulurkan lidahnya. Lalu dia duduk di depan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kakek sangat baik. Dia hanya berpikir kamu memiliki latar belakang yang tidak diketahui. Jadi dia waspada padamu." Ye Guan menatap wanita di depannya. "Apakah kamu tidak takut kalau aku orang jahat?" Fanshan tiba-tiba mengangkat sendok kayu di tangannya dan berkata dengan serius, "Aku telah berlatih beberapa jurus dengan Master Zhou. Jika kamu orang jahat, aku akan membunuhmu dengan satu sendok kayu." Ye Guan, Fanshan tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah Ye Guan, sambil tersenyum berkata, "Biarkan aku menyuapimu." Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit malu. Fanshan tersenyum dan berkata, "Ayolah, ini hanya memberi makan. Aku sering memberi makan babi." Ye Guan, dengan bantuan Fanshan, Ye Guan bisa makan lengkap. Setelah Fanshan selesai membersihkan diri, dia sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba dia melihat ke arah Ye Guan. "Ngomong-ngomong, ku dengar ada seseorang yang datang ke kota hari ini. Apakah kamu ingin pergi melihatnya?" Ye Guan sedikit bingung, apakah ada seseorang di luar? Fanshan mengangguk, "Baiklah, mari kita pergi melihatnya." Sambil berkata demikian, dia meletakkan kain lap di tangannya, menarik pakaian Ye Guan dan berjalan pergi. Ye Guan, kota ini tidak besar, dengan jumlah penduduk beberapa ribu orang. Semua rumah dibangun di atas panggung. Kadang-kadang ada beberapa kuil batu, yang sangat kasar dan sederhana. Ye Guan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kota itu yang memiliki kultivasi. Namun, dia melihat beberapa pria dengan aura prajurit. Jelas, mereka hanya mengolah tubuh fisik mereka dan belum mencapai tingkat Qi.
Ye Guan ditarik oleh Fan Shan ke pintu masuk kota. Dia melihat keluar dan melihat jalan kecil yang membentang hingga ke ujung pandangannya. Pada saat ini, cukup banyak orang yang berkumpul di tempat ini. Dan sepanjang perjalanan, melalui komunikasi dengan Fan Shan, dia juga mengenal sebagian dari tempat ini. Semua orang di sini adalah penjahat dari perbatasan. Karena nenek moyang orang-orang di sini pernah melakukan kejahatan, mereka diasingkan ke sini dan tidak diizinkan pergi dari sini selama beberapa generasi. Sebagai keturunan penjahat, mereka tidak diperbolehkan beraktivitas, apalagi keluar dari daerah perbatasan. Selain itu, mereka harus memperbaiki tembok perbatasan secara turun-temurun. Tembok perbatasan berada di seberang gurun kematian. Semua orang berkumpul di sini kali ini karena mereka mendengar bahwa seorang pejabat akan datang, dan pejabat itu dapat membawa orang-orang di sini pergi. Oleh karena itu, semua orang penasaran, tetapi juga memiliki secercah harapan, berharap untuk diperhatikan, dan kemudian meninggalkan tempat terpencil ini dan menyingkirkan identitas kriminal mereka. Adapun tingkat peradaban tempat ini, dia tidak tahu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, "Lihat, pejabat tinggi dari dinasti Tianmu ada di sini." Bab 1254, tak tertandingi sepanjang zaman. Dinasti Tianmu. Ye Guan sedikit mengernyit dan melihat ke ujung kejauhan. Di ujung pandangannya, seorang pria dan seorang pria parubaya berjalan perlahan ke arahnya. Pria itu berjalan di depan, mengenakan jubah brokat, dengan alis tipis dan mata phoenix, sangat anggun dan tampan. Di belakang pria itu, ada pria parubaya yang mengenakan jubah lebar, dia tinggi dan kurus, dan ada kesan keagungan di matanya. Di kota kecil itu, semua orang memperhatikan dua orang yang berjalan mendekat dengan rasa ingin tahu. Karena hanya sedikit orang luar yang datang ke kota itu. Terkadang, hanya satu orang yang datang setiap beberapa tahun. Adapun Ye Guan, orang luar, mereka semua secara tidak sadar mengira bahwa dia berasal dari kota kecil. Bagaimanapun, meskipun kota itu tidak terlalu besar, kota itu juga tidak terlalu kecil. Satu orang lagi tidak akan menarik perhatian semua orang. Ye Guan sedikit bingung saat ini, dinasti Tianmu. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan peradaban Tianmu? Mungkinkah alam semesta ini adalah peradaban kosmik tingkat ke-9? Saat Ye Guan sedang berpikir, pemuda dan pria parubaya itu sudah berjalan masuk ke kota. Di kota, seorang pria tua berjubah abu-abu tiba-tiba melangkah maju dan berlutut perlahan. "Wali kota Bianhuang Fang Yuan memberi salam kepada Anda, Tuan." Pemuda yang memimpin jalan itu menatap lelaki tua di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda wali kota ini?" Fang Yuan mengangguk cepat dan berkata dengan hormat, "Benar sekali." Pemuda itu melirik orang-orang yang melihat di sekitarnya, lalu tersenyum dan berkata, "Biarkan mereka semua pergi." Fang Yuan segera berbalik dan menatap semua orang, sambil melambaikan tangannya, "Ayo pergi, lakukan apa yang perlu kita lakukan." Semua orang bubar. Setelah semua orang pergi, Fang Yuan berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada pemuda itu. "Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan?" Fang Yuan tersenyum dan berkata, "Kami akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Tolong atur tempat untuk kami tinggal." Fang Yuan senang dan berkata cepat, "Oke." Sambil berkata demikian, dia membawa mereka berdua ke rumahnya. Ye Guan mengikuti Fan Shan kembali ke rumah panggung. Hari sudah gelap. Fan Shan membawa Ye Guan ke sebuah kamar. Ia menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Disinilah tempat tinggalmu. Kau bisa beristirahat dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi.
Setelah melihat Fanshan menghilang di sudut tak jauh dari sana, Ye Guan berbalik dan berjalan masuk ke kamar. Kamar itu tidak terlalu besar dan jelas digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang. Ada banyak barang berserakan di sana-sini, tetapi tempat tidurnya sangat rapi dan jelas baru saja dibuat. Ye Guan berjalan ke tempat tidur dan berbaring, matanya perlahan menutup. Jalan apa yang harus kita ambil di masa depan? Pada saat ini, pikirannya agak kacau, atau sebaiknya kukatakan, agak linglung. Hilangnya kultivasinya dan situasinya kali ini berbeda dari terakhir kali dia kembali ke alam semesta Guangxuan. Saat itu, dia sama sekali tidak merasa panik, karena dia tahu betul bahwa selama dia mengungkapkan identitasnya, dia dapat menyelesaikan semua masalah. Tetapi kali ini, dia sangat jelas bahwa dia tidak mempunyai identitas dan dukungan. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata lembut, "Tidak apa-apa, mari kita mulai lagi." Hari berikutnya, pagi-pagi sekali, ketika Fanshan bangun dan pergi keluar, dia tertegun melihat Ye Guan berdiri di depan pohon di bawah. Begitu pagi, Fanshan sedikit terkejut dan hendak menyapa ketika dia melihat Ye Guan tiba-tiba menendang sebuah dahan, yang kemudian melesat dengan mantap ke pohon kuno itu. Senyuman muncul di bibir Ye Guan. Ia menemukan bahwa meskipun tingkat kultivasi aslinya tidak dapat digunakan, ia dapat berlatih lagi. Ini merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa baginya saat ini. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah energi spiritual di tempat ini terlalu rendah. Hampir tidak ada, sehingga mustahil baginya untuk berlatih dengan cepat. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Kamu sudah bangun. Pada saat ini, suara Fanshan tiba-tiba datang dari belakang Ye Guan. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berbalik menatap Fanshan. "Iya." Fanshan melirik pohon kuno yang tidak jauh dari sana, lalu bertanya, "Apakah kamu pernah berlatih sebelumnya?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Fanshan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bisakah terbang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Mata Fanshan berbinar. "Kalau begitu, bisakah kau mengajariku?" Ye Guan hendak berbicara, tetapi Fanshan menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak, kami hanya bisa berlatih seni bela diri, bukan Ki." Ye Guan menghiburnya, "Akan ada kesempatan di masa depan." Fanshan mendesah pelan, ekspresinya muram, "Siapa tahu, aku akan pergi memasak." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. "Adik laki-laki." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan berbalik dan melihat bahwa orang yang memanggilnya adalah pemuda berjubah brokat yang datang ke kota kemarin. Di belakang pria muda berjubah brokat itu adalah pria parubaya. Ye Guan sedikit bingung. "Ada apa?" Pemuda berjubah brokat itu berkata sambil tersenyum. "Apakah kau ingin menjual pedang patah ini dan menara rusak di pinggangmu?" Mendengar ini, Ye Guan segera menjadi waspada. Pihak lain benar-benar dapat melihat keistimewaan pedang King Xuan dan menara kecil itu. Alam semesta ini kemungkinan besar adalah peradaban kosmik tingkat ke-9. Pada saat ini, pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, "Saya bisa memberi Anda harga yang sangat bagus." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah batangan emas muncul di tangannya. Mata uang kota ini adalah tembaga, perak, dan emas. Batangan emas besar ini dapat menghidupi keluarga beranggotakan 5 orang selama 20 tahun. Ye Guan terdiam. Jika dia menolak saat ini, itu pasti akan menarik perhatian pria itu, dan pihak lain mungkin mencoba merampoknya. Mengingat keadaannya saat ini, jika pihak lain memaksakan diri padanya, dia akan hancur. Memikirkan hal ini,
Ye Guan tiba-tiba berkata, "Saya tidak menginginkan uang." Pria itu sedikit terkejut. "Apa yang kamu inginkan?" Ye Guan berkata, "Jika kau dapat membantuku memulihkan tanganku, aku akan memberikan 2 benda ini kepadamu secara cuma-cuma. Namun, aku harus mengatakan ini, 2 benda ini diwariskan dari leluhurku. Leluhurku pernah berkata bahwa benda-benda suci memiliki roh dan akan memilih tuan mereka untuk dilayani. Jika 2 benda ini tidak mau bersamamu saat itu tidak ada hubungannya denganku." Melihat percakapan Ye Guan yang luar biasa, pria berjubah brokat itu sedikit terkejut. Ia tersenyum dan berkata, "Tidak sulit untuk membantumu memulihkan lenganmu, tetapi kau agak licik. Kedua benda ajaib ini diwariskan dari leluhurmu. Setelah aku membantumu memulihkan lenganmu, mereka pasti akan memilihmu daripada aku di masa depan. Kalau begitu, bukankah aku akan rugi?" Ye Guan sedikit terkejut. Oh, tidak mudah untuk membodohi orang di dunia ini. Dia tertawa dan berkata, "Jelas sekali bahwa saudara ini bukan orang biasa. Apakah kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan 2 benda suci?" Haha, pria berjubah brokat itu tertawa. "Anda cukup menarik. Meskipun Anda memprovokasi saya rasa apa yang Anda katakan masuk akal. Jika saya bahkan tidak dapat menaklukkan 2 benda suci, maka saya adalah seorang pecundang." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan dan meletakkan tangan kanannya di bahu Ye Guan. Energi emas tiba-tiba mengalir ke tubuh Ye Guan. Tubuh Ye Guan mulai sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia merasakan bahunya bergerak, dan kemudian lengannya benar-benar tumbuh. Pria itu menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Ye Guan menggerakkan tangannya. Karena tangannya tidak sembuh sendiri, dia tidak begitu ahli dalam menggunakannya. Namun, dia sudah merasa sangat puas. Ye Guan menepati janjinya dan menyerahkan menara kecil dan pedang King Xuan kepada pria itu. Ini. Pria berjubah brokat itu menyimpan pedang King Xuan dan menara kecil itu, lalu tersenyum dan berkata, "Kau orang yang menarik. Ngomong-ngomong, saat aku membantumu membentuk kembali tanganmu tadi, aku menemukan kekuatan penyegel misterius di tubuhmu. Apakah kultivasimu tersegel?" Ye Guan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pria di depannya benar-benar dapat merasakan kekuatan segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Fan Zhao. Pria berjubah brokat itu tersenyum dan berkata, "Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk melepas segelnya?" Ye Guan sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Itu adalah segel yang ditinggalkan oleh Kaisar Fan Zhao. Jika orang di depannya berani bergerak, dia pasti akan mati. Dia tidak punya dendam terhadap pihak lain, dan pihak lain tidak memiliki niat jahat atau melakukan hal-hal jahat. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan pihak lain mati sia-sia." Pria berjubah brokat itu melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak hanya menarik, tetapi juga baik. Sampai jumpa nanti." Setelah mengatakan itu, dia dan pria parubaya itu berbalik dan pergi. Ye Guan melirik kedua lelaki berjubah brokat yang hendak pergi, lalu berkata lembut, "Tuan Ta, Xiao Hun, kesempatan telah tercipta untuk kalian. Kalian harus memanfaatkannya. Dengan kekuatannya saat ini, akan sangat sulit untuk membangkitkan Master Ta dan Little Soul, karena mereka membutuhkan energi spiritual yang sangat besar, dan dia bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun sekarang. Namun, pria di depannya jelas bukan orang biasa." Ye Guan menarik pikirannya, lalu berbalik dan melihat ke rumah panggung di sampingnya. Pada saat ini, Fan Shan dan kakeknya sedang menatapnya. Ye Guan berjalan mendekat, melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Aku punya bantuan."
Fanshan juga sangat senang dan berkata sambil tersenyum, "Selamat." Sambil berbicara, dia melirik ke arah dua pria berjubah brokat itu pergi dan berbisik, "Hebat sekali. Aku ingin bisa mempraktikannya." Ye Guan berkata, "Aku bisa mengajarimu, tidak?" Orang tua di sampingnya tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ye, sebagai seorang penjahat, Anda tidak dapat berkultivasi. Jika Anda mengajarinya berkultivasi, Anda akan menyakitinya." Ye Guan menerima tantangan itu dan tidak banyak bicara. Fan San tiba-tiba berkata, "Kita sebenarnya bisa berlatih secara diam-diam, kalau kakek tidak memberitahu kita. Ye Guan tidak memberitahu kita, dan aku tidak memberitahu kalian. Siapa yang akan tahu?" Ye Guan tersenyum diam-diam. Orang tua itu melotot ke arah Fanshan. Fanshan menjulurkan lidahnya dan berkata, "Saya akan memasak." Setelah mengatakan itu, dia berlari ke dapur. Orang tua itu menatap Ye Guan, "Tuan Ye, bagaimana kalau kita bicara?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Orang tua itu berbalik dan berjalan ke samping. Ye Guan mengikutinya. Sisi lain, pemuda berjubah brokat itu mengantar lelaki parubaya itu menuju kediamannya. Sepanjang jalan, ia memandangi pedang patah dan menara yang runtuh di tangannya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat pedang patah dan menara yang hancur tadi, dia merasa bahwa itu semua agak luar biasa. Jadi dia pergi mencari Ye Guan dan ingin membelinya. Akan tetapi, dia tidak dapat melihat kedalaman pedang yang patah dan menara yang hancur. Pria parubaya di belakangnya tiba-tiba berkata, "Yang mulia, pemuda itu tidak sederhana. Dia tidak rendah hati atau sombong, dan dia memiliki pikiran yang cerdas. Dia seharusnya tidak berasal dari kota kecil ini." Pemuda berjubah brokat itu mengangguk. Orang itu memang menarik. Alasan mengapa dia setuju untuk menukar kedua benda suci ini denganku mungkin karena dia takut aku akan merampoknya dengan paksa. Sambil berbicara, dia melihat pedang patah dan menara patah di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku tidak dapat melihat kedalaman kedua benda suci ini, mereka jelas bukan benda suci biasa." Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Dia mengatakan bahwa kedua benda suci ini memiliki roh dan akan memilih orang yang tepat untuk diserang. Anak ini punya rencana cadangan. Pria berjubah brokat itu melihat ke arah pedang yang patah dan menara yang rusak, dan berkata sambil tersenyum, "Aku masih percaya diri." Roh dari kedua benda suci ini telah tertidur lelap. Setelah aku membangunkan mereka, aku akan membiarkan mereka mengakui aku sebagai tuan mereka. Aku adalah seorang pemuda berbakat yang tak tertandingi di zaman ini dan terlahir dengan energi naga. Aku tidak percaya mereka tidak akan memilihku sebagai orang yang ingin membuka halaman terpisah di pohon keluarga di masa depan. Pemuda itu ingin menipuku, Tian Chen, tetapi tidak mungkin, bersambung.